kita masukkan ke dalam V batang bawah tadi. Nah, setelah masuk seperti ini, kita lilitkan, ibaratnya ini adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berlanjut diskusi kita dengan Bung Hendrik ini. Ya Pak. Karena kita ingin tertarik dengan pertumbuhan, perkembangan gerakan beliau ini. Salah satu kata kunci keberhasilannya kan di upaya penyambungan. Ya betul Pak. Kalau istilah teknis kan grafting ini. Kalau bisa Bung Hendrik diperagakan sebentar. Siap. Kepada calon-calon pembuat benih ini, pembuat bibit ini, bagaimana caranya grafting ini ya, Pak, yang benar. Ya Pak. Ya. Oke, Bung Hendrik dipersilakan. Siap, saya Pak, izin, mengantar ya, Pak, ya? saja. Ya, lanjut. Nah, baik. Ini izinkan saya untuk mempraktekkan cara perbanyakan vegetatif, yaitu salah satunya dengan metode grafting atau sembung pucuk. Yang perlu kita sediakan adalah, yang pertama sekali adalah batang bawahnya sendiri. Nah, batang bawah itu boleh dibilang ini namanya batang bawah atau seedling. Nah, yang kedua, yang terpenting dalam sistem grafting atau sambung pucuk, kita harus tahu asal usul entres. Ini yang kedua yang harus kita sediakan adalah entres, batang atasnya. Nah, atau skion kata orang. Nah, skion, entres atau batang atas ini harus wajib dia, kalau bisa, kalau yang udah mempunyai surat kompetensi, itu mempunyai, udah jelas sertifikasinya, udah jelas asal usulnya. Contohnya kita sekarang mau menyambung dengan yang namanya alpukat sepeda. Nah, caranya, bahan-bahan yang kita perlukan adalah, yang pertama adalah wrapping, gitu kan, yang pertama. Yang kedua, pisau graftingnya seperti ini. Dan yang ketiga adalah plastik es ukuran 5x20 untuk sungkupnya. Nah, tuh. Jadi, yang pertama sekali, batang bawah kita ukur. Kalau PTM dari BPSB sendiri, batang bawah maksimal harus ke dalam ketinggian 30 cm. Nah, jadi kita perkirakan sekarang batang bawahnya 30 cm, kita potong. Nah, tuh. Kita potong. Setelah kita potong, kita belah tengahnya, Pak. Nah, kita belah tengahnya, Bapak Ibu. Nah, kita belah seperti ini. Seperti menyerupai huruf V. Setelah menyerupai huruf V seperti ini, barulah batang entres atau skionnya ini kita potong menjadi huruf V. Nah, tuh. Tepat seperti ini. Nah, tuh. Tepat seperti ini. Kalau sudah dalam keadaan seperti ini, mata tunas yang kita pergunakan bisa kita pergunakan dua mata tunas. Kita potong. Setelah kita potong, kita masukkan ke dalam V batang bawah tadi. Nah, setelah masuk seperti ini, barulah kita nanti mempergunakan yang namanya wrapping. Wrapping kegunaannya untuk mengikat. Nah, untuk mengikatnya, nah, ini kita ambil, kita lilitkan, ibaratnya ini adalah perban luka kalau kita manusia, ya. Nah, kita lilitkan secara rapi dan merata. Barulah kita potong. Nah, tuh. Kita ambil ini. Kita ambil plastik esnya buat sungkup. Baru kita tutup. Dan hindari terkena cahaya matahari langsung. Jangan sampai terkena cahaya matahari langsung. Ini contohnya. Nah, harus kita lindungi dari cahaya matahari. Nanti setelah 21 hari ke depan, dia akan seperti ini. Minta maaf, izin. Dia akan terubus seperti ini. Nah, tuh. Dari matunnya yang belum terubus dan akan terubus seperti ini, Pak. Nah, begitulah cara grafting nanti setelah 21 hari seperti ini. Begitulah cara grafting untuk perbanyakan vegetatif. Nah, perbanyakan vegetatif boleh saya perbanyak sedikit. Itu ada salah satunya ada grafting, okulasi, merunduk, cangkok, dan itu yang namanya cangkok susu juga ada, dan kultur jaringan. Nah, perbanyakan vegetatif yang saya lakukan adalah salah satunya adalah sambung pucuk, dan jadinya seperti ini. Nah, sekarang saya mau memperlihatkan cara sistem penyemaian yang saya lakukan di Gema Bibit Avocado.
Jadi sistem penyemaian bibit alpukat itu sebetulnya ada dua macam. Yang pertama adalah yang namanya sistem lepas. Nah, yang kedua ada namanya sistem etioplas. Nah, apa itu sistem etioplas? Sistem etioplas ini adalah penyemaian tanpa cahaya matahari. Dan salah satunya ada di samping saya. Boleh kita lihat, Bang? Nah, sistem etioplasnya. Nah, beginilah cara penyemaian sistem etioplas. Yang kita andalkan di sini adalah suhunya tadi. Yang kita andalkan di sini adalah suhunya dan pertumbuhannya. Sebab yang kita pergunakan di sini kan hanya batang bawah. Jadi, kenapa sih etioplas yang saya pakai di sini? Karena saya sadar dari agroklimat tempat saya tinggal, suhu dan sampai iklimnya di sini ini adalah dataran tinggi. Nah, kalau sistem lepas yang saya pergunakan di sini itu akan rentan terkena jamur. Terkena jamur gitu. Jadi, sebanyak misalnya seolah-olah kita menyemai 1000 batang, kalau kita sistem lepas itu bisa jadi cuma 300 batang. Nah, tingkat persentasi dari keberhasilannya akan rendah. Tapi kalau kita pakai sistem etioplas, itu tingkat keberhasilannya itu akan menjadi tinggi. 1000 batang kita semai, itu bisa jadi itu yang kita sambung bisa menjadi 700 batang gitu. Sebab dia tidak terkena jamur dan perawatannya maksimal. Seperti yang kita cangkok tadi, itu pertumbuhannya. Dia batangnya merah, memang ya agak menyambungnya agak susah, tapi untuk kualitas bibit terjamin. Tidak rentan kena jamur. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk penyemaian, Bang. Mungkin sekian yang bisa saya bagikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dan teman-teman kaula muda yang ada di Sumatera Barat. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam avocado. Terima kasih Bung Hendrik. Siap Pak, siap Pak. Kalau bisa dilanjutkan ini, ya, bagaimana menyiapkan media tanam. Oh siap, siap. Ya. Sangat bagus sekali Pak. Jadi tolong lanjutkan bagaimana. Ya. Karena bibit media tanam ini kan harus dikasih diinformasi ke orang. Betul, betul sekali Pak. Sehingga sempurna berbagi ilmu dengan para kawan-kawan petani lain. Oke, kita lanjut aja ya, nanti. kita lanjut ke persiapan media tanam. Media tanam. Silakan Bang Rik. Siap, siap Pak. Siap. Inilah contoh bibit yang siap kami salurkan dari Gema Bibit Avocado. Ini adalah jenis Pangeran. Dan kebetulan itu untuk wilayah Sumatera Barat sudah banyak pengembangan dan sudah banyak terbukti yang sudah berbuah. Inilah contoh, tingginya sekian, tingginya 50 ke up, dan polybagnya ukuran segini. Dan ini biasanya kami menjual di harga Rp50.000. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau konsultasi tentang perkebunan, boleh langsung hubungi kami di Gema Bibit Avocado dengan nomor 0853 76 66 16 10. Insya Allah kami akan bantu dari mendampingi dari pasca penanaman sampai pasca panen dan sampai kerjasama untuk buah itu hasil panen tersebut. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.